Baiklah anak-anak, ya, yang ini kita akan mencoba membuat sebuah database berdasarkan normalisasi yang kita buat, ya. Di mana normalisasi sebelumnya itu, ya, telah kita dapatkan 5 buah tabel yang terdiri dari tabel barang, pelanggan, karyawan, nota, detil nota. Baik, anak-anak. Sekarang kita akan langsung setelah kita normalisasi, langsung kita buat database-nya. Oke, ya, perhatikan baik-baik. Ya, kita akan membuat di sini Bapak akan membuat menggunakan navigate. Ya, nah di sini ini adalah database toko saya, misalnya. Database saja toko underscore saya, misal saja ya, contoh ya. Oke, dimana di situ terdiri dari tabel barang. Nah, kita akan buat dulu tabel barangnya, ya. Kita akan buat dulu tabel barangnya yang terdiri dari apa itu? KD barang, terdiri dari KD barang, ya. Oke, KD barang, ya, karena ini sebuah kode, ya, cari yang mudah saja, car 5 misalnya. Di sini dia sebagai pengemudi, nama barang. Itu saja, ya. Perhatikan baik-baik, ya, kan ini untuk ke depan kalian, ya. Di sini nama barang mungkin bermacam-macam, bisa sendal, bisa sepatu. Karakternya Bapak kasih sekitar 40 lah. Oke, setelah itu harga, ya, di mana harga itu integer, ya. Oke, harga bisa saja sampai 9 ini misalnya, ya. Jangan akun Pak sampai harganya itu 9 limit karakter. TB barang. Oke. Nah, di sini tabel barang sudah jadi, ya, di sini perhatikan. Setelah itu kita lanjutkan kembali membuat tabel pelanggan, di mana di situ ada ID underscore, ya, pelanggan. Oke. Sip. Karena dia ini bertipe karena dia berupa ID atau kode, Bapak juga menggunakan char supaya ini hanya contoh saja, ya, 5. Nanti mungkin di pengerjaannya, di lapangan, kalian bisa melebihkan karakternya. Misalnya, ini mahasiswa disesuaikan dengan kampusnya. Kalau kampus itu berarti 9, ya. Lalu di situ nama underscore pelanggan, ya, pacar nama dikasih 50 lah, ya. Oke, karena di sini cuma 2, kedepannya bisa saja ini dikembangkan menjadi alamat tambah, boleh, sebenarnya kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang akan mengembangkan. Ini pelanggan, ya. Oke. Nah, di sini sudah 2 buah tabel. Lanjut ke tabel karyawan. Ya, tabel karyawan di mana terdiri dari ID karyawan, ya. Karyawan. Tipenya juga sama, Bapak pakai char, maaf. Saya gampang 5 saja, saya juga ingatnya. Lalu nama underscore karyawan. Ya, pajak di sini juga 50. Oke, ini adalah primary key.
karyawan. Oke. Sampai di sini aman, terkendali ya semuanya ya. Perhatikan anak-anak saya sekalian, setiap kita set, posisi di sini menjadi tidak boleh kosong. Karena apa? Boleh nolnya itu tidak tercentang. Ya, ini juga sama secara otomatis. Nah, ketika kita membuat tabel nota, ya kita akan membuat lagi tabel nota, di mana terdiri di situ, ya, nomor underscore nota, ya, char, ya, ini integer, nomor nota mungkin satu hari bisa sampai 1000 misalnya, oke 4 lah, ya, dimana di sini dia sebagai priority, ya, lalu berarti tanggal nota TGL underscore nota, ya, TGL berarti ya. Setelah itu KD barang, ya, KD underscore barang, ya, perhatikan KD barang ini diambil dari sini. Oke, ya, masukkan di sini, opas, ya, char, ya, kita harus samakan, ingat, perhatikan barang char 5, ini harus sama ya, 5, ya, tapi posisinya di sini dia sebagai forensik, ya, perhatikan. Selanjutnya adalah pelanggan, ya, tinggal kita ambil saja di sini, Ctrl C, ya, walaupun ini supaya mudah saja ya, opas, ini juga char, perhatikan di sini 5 juga, ya, ini juga 5. Perhatikan di sini tidak ada centangnya ya. Jadi kita harus juga menyamakan tidak ada centang, ya. Terakhir adalah karyawan, ya. Ini juga 5. Karyawan. Oke, kita set dengan nama tabel nota. Oke, sekian tabel sudah terjalin, sudah dibuat. Yang terakhir adalah tabel detil nota new, ya, apa saja di situ jumlah beli, opas, integer, saja 4, apalagi sub total, opas, juga integer, ini jangan 4 ya, 9 biar banyak. Ya, itu saja orang belanja itu sampai jutaan, puluhan juta ya. Lalu apa lagi nih? Subtotal jumlah beli. Total bayar. Ya, integer 9. Terakhir adalah nota. Jadi fokus saja. Ingat, nota harus kalian perhatikan di sini, ya. Nota itu integer 4, berarti di sini juga integer 4. Oke, ini kita hilangkan, ya. Detil underscore nota. Nah, sekarang kita akan menghubungkan, ya, ke semua tabel, merelasikan, ya. Baik, di sini di tabel detil nota yang menjadi forensik cuma satu buah, ya, satu buah yaitu nomor nota, ya. Baik, di sini kita
SK underscore NC1 ya. Berdasarkan tabel toko saya, tabel nota ya, referensinya tabel tersebut dari tabel nota, forensinya adalah nomor nota. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya, kalau sebuah tabel itu ya sudah terrelasi ya, satu buah tabel itu sudah terrelasi ya. Toko saya, oke, kita lihat di sini ya, lihat di sini di mana nota sudah terhubung ya, di sana tabel nota sudah terhubung ya, tinggal kode barang atau tabel barang ya, tabel pelanggan sama karyawan kita hubungkan ke tabel nota. Oke, kita kembali lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Anak-anak saya sekalian? Enggak, Pak. Bisa mengikuti ya? Bisa ya? Ada yang bingung Mas ya? Tidak ada yang bingung ya? Aman ya? Pelan-pelan ya? Ini udah sangat pelan. Aman, Pak, aman. Aman, Pak. Dan di sini juga Bapak lagi rekam. Nah, nanti kalian bisa lihat di seperti biasa channel Bapak. Iya, di channel bukan untuk mencari itu ya, enggak, hanya untuk membantu kalian. Kalau kalian subscribe tak masalah. Subscribe itu gratis kata orang. Nanti jadi promosi. Oke lah, oke anak-anak kalian. Ya. Selanjutnya adalah kita akan menghubungkan atau merelasikan 3 buah tabel, yaitu tabel barang, pelanggan, dan tabel karyawan. Ya, tabel karyawan ke tabel nota. Baik, ya, karena ini kita sudah sesuaikan kode barang, pelanggan, ID pelanggan dan ID karyawan sudah kita masukkan, sudah disesuaikan, sudah disamakan. Tinggal kita forensi NT underscore 01. Ini hanya penamaan saja, tidak masalah. Ya, kita ambil dulu misalnya barang, ya, dari database toko saya. Oke, barang ini berasal dari tabel, sudah pasti tabel barang. Forensinya kode atau KD barang. Yang kedua, MT02. Ini hanya penamaan, boleh bebas kasih nama apa saja boleh, tidak ada masalah. Yang kedua adalah pelanggan. Berasal dari tabel database toko saya. Referensi dari tabel ID pelanggan ini sudah pasti tabel pelanggan. Oke, no issue. Ya. NT underscore 03. Yang terakhir kita akan joinkan adalah ID karyawan. Ya, berasal dari database toko saya. ID karyawan berasal dari tabel, sudah pasti tabel karyawan, ya, di mana ID karyawan sebagai forensinya, ya. Oke, ini bisa disesuaikan, ya. Nah, tinggal kita perhatikan di sini anak-anak, ya. Kita tinggal refresh, apakah database yang kita buat tadi berdasarkan dari apa namanya ini,
normalisasi sudah sesuai atau belum. Ya, kita pastikan di sini. Ini tabel nota, detil nota, oke, pelanggan, karyawan, nah, ya, semuanya sudah terhubung, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman terkendali? Aman, Pak. Aman ya, Bapak stop dulu recorder kita.